Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Haenda dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hari ini yang kemarin melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK. Ya, pelaporan tersebut buntut dari penyitaan handphone milik Hasto oleh penyidik. Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung Dewan Pengawas KPK pada Selasa siang. Kedatangannya untuk melaporkan penyidik KPK yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam milik Hasto. Pihaknya melapor kepada Dewas KPK karena menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan ini, di antaranya flash disk, serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK pada Senin siang. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Selain penyitaan telepon genggam milik Hasto, staf pribadi Hasto bernama Kusnadi juga disebut mendapatkan ancaman dan intimidasi saat dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu terkait kasus hukum pemilu 2024, terdakwa penyebaran berita bohong Palti Huta Barat meminta maaf kepada seluruh pejabat Kabupaten Batubara dalam video unggahannya. Palti Huta Barat mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Saya Palti Huta Barat dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Nagari, Pak Agung atas perbuatan saya yang melakukan postingan yang menyebabkan beliau tersebut dan akhirnya juga berakibat mengganggu berdampak kepada keluarga. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengikuti uji kepatutan dan kelaikan sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari PKB. Partai Hati Nurani Rakyat Hanura telah memberikan rekomendasi kepada ratusan bakal calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan rasa optimisnya untuk kembali maju di Pilkada Sumatera Utara 2024. Edi Rahmayadi menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di kantor DPP PKB Jakarta Selasa siang. Sebagai bakal calon petahana, Edi bertekad menyempurnakan program yang telah digagasnya selama 5 tahun memimpin. Sementara terkait calon wakil gubernur, saat ini Edi belum tentukan pilihan. Cawagup. Oh, Akan berpasangan dengan Bapak? Pastilah, itu kan salah satu instrumen yang ditanyakan. Udah ada namanya, Pak? Belum namanya banyak. Hanya kan perlu kayak mau nikah itu kan kita pacaran dulu. Akhirnya jatuh hati, yang paling banyak jatuh hati kemana. Nah, disitulah kita nikah. Sementara itu, Partai Hanura juga telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Edi Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon gubernur petahana Sumatera Utara. Rekomendasi juga diberikan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri John Wepi Watipo sebagai bakal calon gubernur Papua. Tidak hanya itu, Hanura juga memberikan rekomendasi kepada 631 bakal calon wali kota dan bupati, 57 bakal calon gubernur, dan 13 wakil gubernur. 57 bakal calon gubernur, 13 bakal calon wakil gubernur,
3 bakal calon mendaftar dalam 2 posisi, yaitu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kemudian 2 pasangan bakal calon yang mendaftar secara langsung berpasangan. Partai Hanura sendiri memastikan tidak memungut biaya apapun dalam memberikan surat rekomendasi. Untuk memuluskan pencalonan para bakal calon, Partai Hanura akan menjalin koalisi dengan partai lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi untuk maju dalam pemilihan wali kota Surabaya 2024. Penyerahan surat dukungan tersebut dilakukan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menyerahkan surat dukungan kepada bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dukungan diberikan kepada Eri Cahyadi karena memiliki kesamaan visi dan misi dengan Partai Perindo. Kami sangat optimis sekali, kita melihat kinerja Cak Eri yang luar biasa ya, dan saya tadi sudah sampaikan bahwa keluarga saya juga warga Surabaya dan keluarga saya menyampaikan wah ini Cak Eri luar biasa sekali ini kepemimpinannya, dan bukan hanya itu, saya kan juga banyak waktu yang saya luangkan saat itu di Surabaya dan melihat sendiri bagaimana kecintaan masyarakat Surabaya terhadap Cak Eri. Karena buat saya Perindo ini adalah seperti saudara yang saya lihat betul bagaimana visi misinya, bagaimana sifatnya, sama persis bagaimana ketika saya juga membangun kota Surabaya. Melalui dukungan ini, Partai Perindo juga menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Eri Cahyadi dengan menurunkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Irian Syahwahyudi, Dandi Bernardi, iNews melaporkan. Kompetisi biliar Popsi Pool Circuit Seri 2 2024 resmi dibuka di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Kompetisi yang diikuti puluhan atlet biliar ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan atlet bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Breakshoot dari Ketua Umum KONI Provinsi Bali IGN Oka Darmawan menandai dibukanya Popsi Pool Circuit Seri 2 2024 Bali. Ada 61 atlet biliar nasional dari 21 provinsi dari kategori putra dan putri bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Pada turnamen ini, para atlet nasional ini juga memperebutkan poin untuk ranking nasional terbaik dan memperebutkan tiket untuk tampil di PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Atlet-atlet yang akan turun di PON ikut di sini. Artinya kalau seperti itu 80%, berarti kalau PON mini biasanya kan hanya beberapa. Ini 80% berarti PON mini plus ini kan. Dan mudah-mudahan ada event yang digagas oleh PB Popsi ini bisa berjalan dengan baik. Dan dengan adanya event-event ini, event-event baik dia daerah atau nasional akan membuat wanita itu menjadi lebih prestasinya menjadi lebih bagus. Setelah di Bali, rangkaian seri Popsi Pool Circuit 2024 akan berlanjut di seri 3 yang akan digelar di Lampung dan seri keempat di Malang, Jawa Timur. Dari Badung, Bali, Bagut Alit, iNews melaporkan.